Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du. Al-Mukarram, para alim, ulama, para kiai yang saya muliakan, Al-Akhas Murabbi Ruhina Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar beserta umi dan dzurriyyahnya, ikraman wa ta'ziman. Al-Mukarram, beliaunya Al-Ustadz Dr. Andes Abdul Muhaimin beserta umi, sami'an wa ta'atan. Al-Mukarram, beliaunya Al-Ustadz Muhammad Fathul Amin beserta umi yang kami taati, jajaran segenap pengurus Pondok Pesantren Benteng Suryalaya perwakilan Kabupaten Nganjuk, hadirin ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, tiada kata yang terindah melainkan ucapan syukur biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa berkumpul di sini majelis yang mubarakah, yaitu majelis manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan atas kumpulnya kita di sini majelis, kita berharap semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, aulia Allah dari dahulu, sekarang sampai masa-masa yang akan datang. Di sini saya selaku Muqasimul Awqat acara manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani akan membacakan rangkaian manaqib yang insyaallah akan kita laksanakan pada malam hari ini, dengan harapan semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Ahmad Suryani, dilanjutkan sari tilawah oleh Al-Ustadz Ahmad Saiful Bahri Eskom. Pembacaan tanbih dibacakan oleh Al-Ustadz Imam Musta'in Sarjana Hukum. Pembacaan tawasul dibacakan oleh Al-Ustadz As'ad Sultan Al-Hanif Sarjana Pendidikan. Pembacaan manqobah dibacakan oleh beliaunya Al-Ustadz Heri Triyono. Doa manaqib akan dibacakan oleh beliaunya Al-Ustadz Bambang Sudaryono SPDI. Ceramah agama, ceramah pertama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Marsam MBD. Dilanjutkan ceramah kedua oleh beliaunya Al-Ustadz Mahfud SPDI, dan akan disempurnakan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Abdul Muhaimin. Dilanjutkan pembacaan doa.
Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Ikhwan wa akhwat, marilah kita bersama-sama mendoakan Syekhul Mursyid Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar beserta Umi senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dipanjangkan umurnya, ditambah kesabarannya, tambahkan karomah dan barokahnya, sehingga senantiasa dapat membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Sya'alillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khusyan Sultan Auliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kanamdu ya nisan. Summa ila hadrati Syekh Al-Mukarram Syekh Abdullah Baruk bin Nur Muhammad Syekh Ahmad Sahib Al-Fatajul Arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kanamdu ya nisan. Syaratul mustaqim. Syaratul ladzina an'amta alaihim. Ikhwan wal ahfad, marilah kita bersama-sama doakan Syekhul Mursyid Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar, semoga senantiasa berikan kesehatan lahir dan batin, dipanjangkan umurnya, ditambah kesabarannya, ditambah karomah dan barokahnya, sehingga senantiasa dapat membimbing kita menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Pada segenap wakil talqin, para mubaligh, imam khataman dan pengurus pondok pesantren Suryalaya dari tingkat pusat sampai dengan sub pembantu perwakilan, khususnya Al-Mukarram Ketua Pondok Pesantren Suryalaya Kabupaten Nganjuk, Al-Ustadz Dr. Andes Abdul Muhaimin, semoga senantiasa berikan kekuatan iman wal Islam, kesehatan lahir dan batin, sehingga senantiasa dapat melaksanakan amanah guru, melaksanakan amalan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Al-Fatihah. Kepada ikhwan wa akhwat yang belum sempat hadir di sini dan keluarga kita yang berada di rumah maupun dimanapun berada, semoga mendapatkan barokah sebagaimana kita dapatkan di majelis ini. Al-Fatihah. Ikhwan wal ahwat yang sampai dengan saat ini mendapatkan kesulitan, semoga segera diganti dengan kemudahan. Yang sakit segera diberikan kesembuhan, dan yang rezekinya sempit segera dilapangkan. Dan mudah-mudahan kita beserta keluarga kita dan anak-anak keturunan kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang ahli dzikir. Al-Fatihah. Hadiah Al-Fatihah juga kita aturkan kepada bapak, ibu, orang tua kita, leluhur kita, serta saudara-saudara kita yang telah pulang ke rahmatullah. Semoga diampuni semua dosa-dosanya, diterima segala amal baiknya, dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Untuk sahibul hajah, semoga dikabulkan segala maksud dan hajatnya untuk menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk majelis zikir kita dan kita yang berada di dalamnya, semoga diberi kekuatan iman wal Islam, diberikan kemudahan dan keistiqomahan,
untuk senantiasa dapat terus mengamalkan, mengamankan, melestarikan dan menyebarkan amalan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah hingga akhir hayat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. Mengikuti acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh beliaunya Al-Ustadz Ahmad Suryani, dilanjutkan sari tilawah oleh beliaunya Al-Ustadz Ahmad Saiful Bahri Eskom. Dari saya pribadi, bila ada tutur kata yang salah, wal afa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir.
خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terjemahan Al-Quran Surat At-Taghabun ayat 1-7. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya semua kerajaan dan baginya pula segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dia Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali. Dia Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang kafir terdahulu? Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, dan mereka memperoleh azab yang sangat pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
khususan ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Al-Fatihah. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kajembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap hadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insyafillah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri. Kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua, lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaiknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, adzabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya, dari dunia sampai akhirat. Badan payah, hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Mereka harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsyafan dalam menginjak jalan kebajikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus saling berkasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi. Bersikap murah tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh hanya memikirkan diri sendiri yang senang. Mereka jadi fakir miskin itu bukan kehendak mereka, tetapi kodrat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surat Al-Maidah yang artinya hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untukmu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan, wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripah loh jinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir maupun batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya syaitan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. 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 Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada kita sekalian ikhwan, yang bertanda tangan Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Shahibul Afatajul Arifin. Untaian mutiara, jangan benci kepada ulama yang sezaman, jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain, jangan memeriksa murid orang lain, jangan berhenti bekerja meskipun disakiti orang. Harus menyayangi kepada orang yang membenci kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين شاول الله لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل ولا روح أبينا آدم وأمنا حواء ومن تناسل بينهما إلى يوم الدين شاول الله لهم الفاتحة. ثم الأرواح ساداتنا وموالنا وإمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شاول الله لهم الفاتحة. ثم الأرواح أئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين وعلماء الراشدين والقراء المرسلين وتفسير المحدثين وسائر سادة الصوفية المحققين والروح كل ولي وولية ومسلمين ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها شاول الله لهم الفاتحة. ثم الأرواح أهل السلة قادرية ونقصمندية وجميع الطرق وصل حضرة السلطان أولياء قوس الأنظام قطب العالمين شد الشيخ مهجرين عبد القادر الجيلاني قد الصلاة وشد الشيخ القاسم جنيدي البغدادي وشد الشيخ مرف القرخي وشد الشيخ سري سقندي وشد الشيخ حبيب العجمي وشد الشيخ حسن البصري وشد الشيخ جعفر الصادق وشد الشيخ يوسف الهمداني وشد الشيخ يزيد البستمي وشد الشيخ بهود النقصبندي وخضرة إمام رباني وخضرة شيخنا مكرم شيخ عبد الله مبارك بن محمد ومرشدنا شيخ مصيب الوفاة العارفين خصوصا المكرم شيخ جمال علي رفيع أكبر ووصولهم وفرهم ولسلاتهم والأخيدين عنهم شاول الله لهم الفاتحة. ثم الأرواح والدنا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأمتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير شاول الله لهم الفاتحة. ثم الأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف ولد آدم إلى يوم القيامة شاول الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم
الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul lil muttaqin wa la udwana illa 'alad dhalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dengan asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang, puja dan puji bagi Allah pembina semesta alam. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani, senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada Sohibul Hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezekinya yang halal dan senantiasa dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam ridha Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun pada malam hari ini akan dibacakan manqobah yang ke-39. Manqobah yang ke-38. Syekh Abdul Qadir menyelamatkan muridnya dari siksaan malaikat mungkar dan nankir. Diriwayatkan Syekh Abdul Qadir mempunyai murid yang bodoh dan buta agama, namun dia menaruh cinta, rindu kepada gurunya yaitu Syekh Abdul Qadir. Pada waktu ia mati ditanya di alam kubur oleh malaikat mungkar dan nakir, "Apa agamamu? Siapa Tuhanmu? Dan siapa nabimu?" Si malaikat menjawab,
saya tidak tahu. Yang saya ketahui hanyalah guruku Syekh Abdul Qadir. Beliaulah yang sangat kucintai. Mayat itu selalu memanggil-manggil Syekh Abdul Qadir, sehingga malaikat Mungkar Nakir merasa bingung menghadapi kejadian ini. Lalu ini diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui tentang jawaban mayat hamba-Mu ini. Untuk hal ini saya serahkan kepadamu. Allah bersabda, beri siksaan dia sebagaimana mestinya. Pada waktu malaikat Mungkar Nakir akan melaksanakan siksaan sebagaimana perintah Allah SWT, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir datang sambil berkata, wahai malaikat Mungkar Nakir, mayat muridku jangan disiksa, karena dia waktu hidup termasuk orang yang bodoh dan tidak tahu tentang agama. Yang dia ketahui hanyalah aku ini. Lalu Syekh melanjutkan pembicaraan, akulah yang akan menjawab terhadap segala pertanyaan yang kalian akan tanyakan. Nah sekarang mau menanyakan masalah apa? Untuk kedua kalinya kejadian ini malaikat Mungkar Nakir bertambah bingung dengan segera dilaporkan kepada Allah SWT. Allah bersabda sebagaimana tadi, siksa dia sebagaimana mestinya. Setelah malaikat itu menerima perintah dari Allah, diambil godam. Ketika si mayat akan disiksa, tiba-tiba Syekh menghadang dan menggagalkan serta merebut godam dari tangan malaikat Mungkar Nakir. Lalu dilemparkan, beliau berkata, semuanya minggir, demi panasnya cintaku yang membara dalam batinku kepada Allah. Siapapun juga tidak ada yang menandingiku. Ingat, kalau mayat muridku disiksa, surga dan neraka semua akan kubakar. Artinya dalam surga tidak akan senang dan di neraka tidak akan susah. Ketika itu Allah bersabda, sekarang ku ampuni dosa-dosa mayat itu, mayat orang itu juga jangan kamu siksa. Disebabkan karena kekasihku Abdul Qadir, aku menanggung rindu padanya, dan lebarkan pula kubur mayat orang itu. Al-Fatihah. Ila hadrati sultanul awliya wa taqwatul ashrafi ash-shifai al-kubir rabbani wa qawsus samadani sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. اللهم بأسمائك الحسنى وبأسماء نبيك المصطفى وبأسماء وليك عبد القادر المجتبى طهر قلوبنا من كل وشفي يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعات وشر بها صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واغفر بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها عملنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها هوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المستشفين بمحبته المهتدين بهديه والشراط والتفان بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واشرنا في زمرته وأتباعه الغر المهجلين وأشعه السابقين وأصحابه اليمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.